Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Kasus anak berhadapan dengan hukum hampir terjadi di setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki ketentuan setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak. Selain adanya perlindungan terhadap anak, pelaku tindak pidana, narapidana anak juga harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum, serta hak tempat tinggal. Bagaimana perlindungan terhadap anak khususnya dari tindak pidana, kita akan bahas dalam Bincang Hukum kali ini. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Kembali kami menyapa Anda dalam program Bincang Hukum. Dalam topik kali ini kita akan bahas terkait perlindungan anak dari tindak pidana. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita pahami bersama. Tentu juga ada kompleksitas. Oleh sebab itu kita undang dua narasumber yang begitu hebat. Kami perkenalkan yang pertama, beliau adalah praktisi hukum dan juga Wakil Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Surabaya. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Charlie Hasiholan Panjaitan SH. Pak Charlie, halo, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih Pak Charlie sudah bergabung bersama kami. Lalu juga ada Sekretaris dari Lembaga Bantuan Hukum, HOPE, dan juga Ketua Pokja Perlindungan Pendampingan Perempuan dan Anak GKJW Majelis Daerah Surabaya Timur 1, Bapak Budi Waluyo. Pak Budi Waluyo, selamat sore, apa kabar? Baik, selamat sore, Mas Brian. Terima kasih sudah hadir bersama kami di program Bincang Hukum. Mengenai tentang tindak pidana anak, ini kan sangat kompleks begitu ya. Anak-anak memiliki hak asasi untuk bisa tumbuh, mendapatkan pendidikan. Tapi di satu sisi ada tindakan-tindakan mungkin yang bisa melanggar hukum, yang akhirnya harus ada pidana dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu dan kita bedah terlebih dahulu. Tindak pidana anak ini seperti apa dan klasifikasi ditetapkannya, oh ini anak, oh ini dewasa, itu seperti apa? Mungkin Pak Charlie terlebih dahulu boleh jelaskan, Pak. Terima kasih. Nah, pengertian anak dulu sebelum kita terjun ke tindak pidana ke berikutnya, kita lihat dulu anak ini generasi bangsa, generasi kita, ya kan? Karena penerus bangsa kita, dan itu harus wajib kita bina, bukan dibinasakan. Betul. Tapi selama ini saya melihat, terutama di lapangan, itu banyak anak-anak terlantar. Dan di lampu merah, di sudut-sudut kota ini masih banyak. Ada yang jadi pengamen, ada yang jadi pengemis. Nah, itu harus diperhatikan sama negara. Karena apa? Karena menimbulkan tindak pidana juga. Seperti pencurian. Di siang hari, di pagi hari, di malam hari. Dan pencurian dengan kekerasan. Siang hari sehingga mengakibatkan meninggal dunia korbannya. Nah, terus persetubuhan atau pencabulan. Ini kebanyakan ada anak, korbannya juga anak juga. Nah, ini harus diperhatikan oleh negara juga. Gimana cara solusinya? Kita harus melakukan advokasi, pendampingan. Terus anak ini kenapa kok nggak sekolah? Kita tanya juga advokasinya. Misalnya dia kurang biaya, kita harus membantu. Karena di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar itu sudah diatur. Dan tujuan negara kita adalah mencerdaskan. Betul. Itu termasuk tujuan. Oleh karena itu ya, ayo kita gotong royong, bukan hanya negara, tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia harus
bergotong royong. Baik. Nah, terus pasal-pasal untuk melindungi sudah ada, seperti tentang perlindungan anak, pasal 35, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan anak. Terus Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dan itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang anak. Nah, juga contoh, saya punya kasus yang seperti saya alami ya, saya tangani, ada anak ini sudah menikah. Sudah menikah nih ceritanya. Nah, ceritanya sudah menikah, terus tiba-tiba di dalam perjalanan suaminya meninggal dunia. Oke, baik. Nah, otomatis dia Si sudah anak punya ini anak. janda. Nah, Anak janda. juga, baik. Terus dia tersandung masalah. Masalahnya lumayan Oke. berat, yaitu narkotika. Nah, ini suatu dilema buat penegak hukum. Kebanyakan penegak hukum ini tidak tahu. Iya. Nah, akhirnya mereka konsultasi ke kami, ke saya, ke lembaga kami juga. Apakah ini kategori anak atau dewasa? Saya tanya usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Otomatis anak-anak. Kalau usianya 18 tahun, itu baru Kategori dewasa. Oke, Nah, baik. terus anak ini pidana ya, tindakan ya, itu dibagi 3. Di saat usia 12 tahun ke bawah, itu anak harus dikembalikan Ke orang tua. ke orang tua. Oke, 12 sampai 14 itu dikembalikan, tapi dalam bentuk pengawasan. 12 sampai 14 dikembalikan tapi dalam bentuk pengawasan. Ya. Baik. 14 sampai 17 atau mendekati 18 itu kita harus melakukan pembinaan. Oke, ada pembinaan begitu. Ya, selanjutnya. khusus pembinaan. Bukan anak ditaruh di dalam penjara. Selama ini juga saya melihat itu ditaruh di penjara. Oke. Itu tidak boleh atau tidak baik untuk perkembangan anak tersebut. Betul. Juga ada yang ditaruh di polsek, tapi ditahan. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Oke. Kita harus melakukan pendekatan anak, jangan sampai anak tersebut ditaruh di dalam sel. Oke. Karena dampaknya psikologis anak, perkembangan anak. Baik. Nah, Baik, Pak Syarwi. itu aja. Oke, itu tadi sedikit tentang penjelasan bagaimana anak-anak diklasifikasikan dan juga mungkin juga bagaimana pidana atau UU pidana melihat anak-anak seperti itu. Oke, sekarang saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Sejauh ini Pak Budi juga kan banyak sekali menangani kasus-kasus tentang hak asasi manusia dan juga salah satunya adalah anak dan juga mungkin ada pidana anak ini juga nih. Bagaimana sih dari Bapak sendiri mewakili LBH sendiri melihat adanya perlindungan pidana anak yang ada di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mas Brian. Kalau kita melihat dari sisi aturan, kita sudah melihat ada perkembangan yang cukup baik semenjak negara kita meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 90. Saya melihat ada satu perkembangan yang baik. Ada kemudian undang-undang perlindungan anak. Kemudian ada undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu adalah suatu hal yang positif yang sudah dilakukan oleh negara. Tetapi karena apa? Itu semua adalah sesuai dengan tujuan negara kita. Kalau kita melihat di pembukaan Undang-Undang Dasar, kita melihat bahwa tujuan negara kita adalah apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia ini adalah apa? Termasuk dalam hal ini adalah anak-anak. Kalau kita melihat anak-anak adalah generasi penerus, anak-anak adalah masa depan bangsa. Nah, kehidupan bangsa kita di kemudian hari sangat ditentukan oleh kualitas anak-anak. Karena itu di dalam semua aspek, maka prinsip dasar dari perlindungan anak itu harus dilakukan. Jadi baik anak itu melakukan tindak pidana atau tidak. Nah, baik anak itu ada di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, di dalam masyarakat, itu semuanya harus didorong untuk menjadi ramah anak.
Betul. menjadi kota yang ramah anak, menjadi sekolah yang ramah anak, tempat ibadah yang ramah anak, itu semua harus dilakukan. Nah, ketika itu, karena apa? Ketika itu semuanya menjadi ramah anak, maka anak-anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak dengan lingkungan yang baik, dia akan memiliki juga tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan pada akhirnya menjadi orang-orang dewasa, menjadi pemuda dan masyarakat yang akan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, sampai sejauh ini dari pengalaman kami melihat bahwa anak-anak yang memiliki masalah dengan hukum, terutama mereka sebagai pelaku, selalu didahului bahwa anak ini pernah menjadi korban. Jadi kami melihat bahwa ketika anak itu menjadi pelaku, maka sebenarnya anak ini juga menjadi seorang korban. Biasanya dia menjadi korban sebelumnya, dan itu memberikan dampak psikologis yang cukup besar, sehingga dia pada akhirnya dia akan menjadi pelaku. Gitu. Jadi akhirnya dari kesimpulan Bapak menyaksikan juga adanya pidana anak ini, sebagian besar mereka yang menjadi pelaku anak-anak ini dulunya pernah menjadi korban, gitu ya. Jadi kalau saya itu sebagian besar, saya mengatakan seluruhnya. Hampir seluruhnya berarti ya? Betul, seluruhnya. Saya belum pernah menemukan seorang anak yang menjadi pelaku itu dari dia dulunya baik-baik. Yang gitu. Dulunya dia. Tetapi harus diingat, bukan berarti kita melihat bahwa kondisi keluarga atau kondisi apa yang kelihatannya baik itu juga di dalamnya juga baik gitu loh. Nah, kita harus berhati-hati juga. Kadang-kadang trauma anak itu juga dilakukan kepada orang tua yang kelihatannya orang tuanya adalah orang tua manis, orang tua yang bisa menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kalau kelihatannya dia adalah sesuatu wah ini menjadi contoh, tetapi di dalam rumah kita privat kita tidak tahu. We never know. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Saya juga ajak pemirsa, bagi Anda yang juga sedang menyaksikan Bincang Hukum pada kali ini, Anda juga bisa telepon interaktif bersama kami di 03156782216. Sekali lagi 03156782216. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar pidana anak atau hak asasi manusia, atau mungkin terkait hukum-hukum yang nyerempet-nyerempet ke anak-anak, monggo silakan ditanyakan ke 03156782216. Ada Pak Charlie, ada Pak Budi juga yang bisa membantu untuk bisa menambah wawasan ataupun juga menjawab pertanyaan Anda. Baik, saya kembali ke Pak Charlie lagi. Pak Charlie, ini kalau memang ada kasus-kasus tertentu, seperti contohnya mungkin anak-anak, kalau di luar provinsi Jawa Timur pernah saya dengar, dia ini adalah supir getek apa ya, nyebrang ke sungai itu loh Pak. Nah di situ tuh ada motor-motor yang biasanya ikut nyebrang. Nah di situ dia melakukan sebuah kelalaian, akhirnya membuat para penumpang-penumpangnya banyak yang tenggelam dan meninggal. Nah anak-anak yang si supirnya getek itu sendiri masih di bawah umur. Nah, kira-kira kalau di mata hukum sendiri, kalau ada pihak keluarga yang dari korban itu tidak terima, bagaimana sebaiknya penyelesaian masalah ini dilakukan, Pak? Pak Charlie, mungkin ada solusi begitu kalau ada kasus seperti itu. Pertama kali ya solusinya yaitu dilakukan secara diversi, dimediasikan, karena ini tidak dilakukan secara sengaja. Betul. Nah, ya kita selesaikan diversi, perlu kekeluargaan, dan pihak korban sendiri mau mengerti tentang keadaan kondisi keluarga anak ini, apakah ini keluarga anak ini mampu atau tidak. Nah, terutama ya harus kita lakukan secara diversi. Diversi. Nah. Sebentar Pak Charlie, mohon izin ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas, dari Wiro. Selamat sore Pak Wiro, dari mana? Wiro di Sidoarjo. Pak Wiro di Sidoarjo, monggo Pak Wiro, mungkin ada pertanyaan nih, monggo. Gini, saya ini kan mau nanya, perlindungan terhadap anak. Nah, anak itu kan kategorinya beda-beda ya, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang politik, kalau dia jadi punya hak pilih, terus dari sudut hukum ya. Betul. Nah, ini usia berapa sebenarnya kategori anak itu? Karena saya tahu ada anak itu kena kasus kriminal, dia kurir narkoba, tapi kok bisa
bebas, tapi Oh. ada juga yang justru masuk karena dia dimasukkan kategori dewasa karena sudah berkeluarga atau gimana gitu. Nah, masuk kategorinya ini gimana nih? Masih tadi saya telat soalnya ikutnya. Baik, Gitu ya. baik, Pak Terima Wiro. kasih. Baik, terima kasih Pak Wiro dari Sidoarjo. Mengenai tentang tadi, kembali dinamakan, didefinisikan anak di mata hukum seperti apa. Karena memang betul, ada perbedaan-perbedaan sendiri. Kalau di hak pilih gitu ya, kalau sudah menikah berarti sudah boleh mencoblos begitu. Nah, mungkin dari sudut pandang Pak Charlie dulu dengan Pak Budi bagaimana? Kalau dari sudut pandang hukum, kita bicara tentang anak, undang-undang pidana anak. Undang-undang pidana menyatakan 18 tahun. 18 tahun, baik. Nah, tadi saya sudah utarakan, misalnya contoh, ada orang menikah, tiba-tiba di dalam perjalanan suaminya meninggal. Oke. Nah, terus dia tertangkap karena membawa narkoba. Narkoba, iya. Dan ternyata waktu ditangkap usia masih 17 tahun. Berarti di bawah 18 tahun. Akhirnya dilakukan seperti anak, Oke, diperlakukan bukan sebagai anak. dewasa. Nah, tadi Pak Wiro mengatakan, kenapa kok anak-anak banyak yang ditahan, ada yang ini. Nah, kita lihat dulu kurir. Nah, kurir kalau umurnya 17 tahun itu bisa dikenai wajib lapor, tapi tetap diproses. Oh. Nah, proses ya nanti putusannya dilakukan pembinaan, bukan ditaruh di penjara, tidak boleh. Harus pembinaan. Pembinaannya di mana? Bisa di Balung Sari, bisa di Blitar. Blitar, ya. Nah, terus kenapa kok bisa ditahan? Nah, kalau ditahan, ya juga sama seperti kayak kurir. Ya dilakukan pembinaan dulu, baru di Taruh di lapas Sari atau Blitar itu. Nah, bukan lapas, namanya pembinaan. Oh, pembinaan, Nah, baik. nah, terus setelah itu anak ya harus dikasih pemahaman, pengertian. Narkoba nggak boleh. Ya. Nah, jangan sampai Intinya pendidikan, Nah, pendidikan, gitu ya, nah. edukasi gitu. edukasi supaya anak ini tidak terjerumus lagi ke dalam, gitu. ke dalam, sehingga keluarga akhir menjadi baik. Oke. Nah, terus tadi Pak Wiro, anak ini karena sudah menikah. Ya. Selama dia masih menikah dan punya anak, tertangkap ya. Kalau menikahnya secara sah, dalam undang-undang anak, ya dilakukan dewasa. Oh, Tapi begitu. kalau nikah siri, masih anak dong. Nah, secara siri kan, secara agama. Itu aja. Nah, kalau sudah menikah, akhirnya dia janda, Pak. Terus habis itu kan dia kembali ke orang tua. Di usia masih 17 tahun. Ini Ya tadi sama, tadi masuk anak-anak. balik ke anak-anak lagi, Iya. begitu. Oh, Oke. Baik, Pak Charlie. Kalau Pak Budi ini, bagaimana? Ada tambahan terkait klasifikasi umur anak-anak dan juga pertanyaan dari Pak Wiro tadi nih. Ya, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, itu tetap Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak-anak itu adalah 18 tahun ke bawah. Jadi batasnya adalah usia 18 tahun, baik apakah dia sebenarnya sudah kawin ataupun belum kawin gitu loh. Dan kalau kita melihat undang-undang perkawinan kita juga sama juga demikian gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat dalam hal ini ya umur di bawah 18 ya masih tetap anak-anak gitu loh. Jadi harus diberlakukan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Gitu. Baik. Berarti landasan hukumnya adalah hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak dan juga undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah. Pak Budi, kalau melihat dari pengalaman Pak Budi sendiri, hukum pidana dengan hukum perlindungan anak sejauh ini sudah sinkron belum sih Pak di Indonesia, Pak? Apa masih kadang-kadang kalau di praktiknya di peradilan masih ada ke hal-hal yang kurang atau ambiguitas begitu? Nah, sampai saat ini secara peraturan sudah cukup sinkron. Secara peraturan memang yang menjadi masalah saat ini adalah pada sisi pelaksanaan. Jadi kalau kita melihat bahwa tidak semua penegak hukum, terutama penegak hukum di Polsek itu mengerti. Tetapi di tingkat Polres biasanya mereka sudah cukup mengerti tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Mereka biasanya
sudah mengerti. Paham. Tetapi yang di tingkat polsek ini yang memang Kadang-kadang memang kadang-kadang mereka belum mengerti. Perlu, Walaupun iya. di tingkat Polres pun kadang-kadang mereka juga mereka mengerti, tetapi kadang-kadang mereka tidak menjiwai. Oke. Jadi ketika mereka tidak menjiwai, maka kadang-kadang Nggak sinkron. melakukan tindakan yang tidak sinkron. Mm-mm. Seperti pernah pengalaman ya kami. Jadi pada waktu itu ada anak korban persetubuhan, dia melapor ke sebuah Polres di Jawa Timur. Nah, ternyata lokus deliktinya bukan di Polres itu, harus di Polres lain di luar kota. Lokus deliktinya. Maka, nah, pihak Polres mewajibkan untuk segera berangkat ke luar kota, padahal itu sudah malam, sudah jam 9 malam. Karena apa? Harus segera dilaporkan. Karena harus segera dilaporkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Sehingga pada waktu itu saya dengan Bung Charlie datang ke Polres dulu, sudah diberangkatkan, sehingga kita segera menyusul keluar kota untuk supaya tidak dilakukan penyidikan pada waktu mereka datang. Luar biasa gitu ya, Pak. Nah, ini juga yang menarik, saya tanya ke Pak Charlie mungkin. Bagaimana Pak Charlie sebagai praktisi hukum juga ini melihat advokasi juga untuk mereka-mereka para anak-anak yang melakukan kesalahan ya atau pelanggaran hukum begitu. Kiranya dari dasar apa yang perlu dibantu hingga nanti tahap-tahapan selanjutnya begitu. Anak-anak kalau mengalami tindak pidana itu biasanya pihak dari penegak hukum yang lainnya itu mesti kasih edukasi dulu, Pak. Bentuk edukasi dulu. Edukasi dulu, kasih pengarahan, jangan sampai terulang lagi, Dek. Nah, karena apa? Masa depannya panjang, masa depanmu. Nah, kalau misalnya dia putus sekolah atau berhenti sekolah, ya kita upayakan mencari sekolah paket. Nah, kita bantu kejar paket. Nah, supaya apa? Supaya tidak putus sekolah. Dan dia bisa berkembang lagi menjadi baik. Nah, itu aja. Prioritas pendidikan juga itu pendidikan yang itu harus diutamakan. Oke, baik. Kalau Pak Budi kalau anak-anak kena pidana, hal-hal apa saja yang merugikan mereka, Pak, kalau dari pandangan Bapak? Ya, kalau misalnya terkena tidak pidana, maka harus dibedakan anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, atau anak sebagai korban. Ya, 3 hal ini yang memang harus dibedakan. Nah, anak sebagai pelaku pada saat ini tadi di dalam konteks perlindungan anak, maka anak sebagai pelaku ini juga adalah anak sebagai korban, karena dia sebenarnya sudah menjadi korban sehingga dia kemudian menjadi pelaku. Sehingga dalam hal ini konteks pembinaan secara psikologis itu sangat diperlukan. Nah, jadi terapi medis, terapi psikologis yang harus dilakukan itu harus dikerjakan. Nah, juga adalah kadang-kadang ini adalah sesuatu hal yang terluputkan. Saya pernah mendampingi seorang anak yang terlanjur trauma narkoba. Ketika dia sudah terlanjur terkena narkoba, maka juga harus didetoksifikasi tubuhnya. Nah, padahal ini pengaruhnya walaupun sudah didetok itu tidak mudah hilang. Nah, dalam hal ini maka sekolah tempat dia belajar, orang tua, tokoh agama atau tempat dia beribadah itu menjadi juga menjadi satu rangkaian untuk dalam pembinaan anak ini. Nah, harus diperhatikan. Nah, kadang-kadang memang kita tidak baik tokoh agama apapun ya, itu seringkali kadang-kadang hanya melihat anak-anak yang manis-manis. Sangat menyukai dengan anak-anak yang manis, tetapi anak-anak yang sedang bermasalah ini seringkali termarginalkan gitu. Padahal mereka hilang gitu ya. Mereka hilang. Nah, padahal apapun yang sudah terjadi, mereka tetap anak-anak yang memiliki hak-hak dasar gitu. Hak-hak dasar yang sudah dilindungi oleh undang-undang gitu. Ya.
Oke, baik Pak Budi. Pak Charlie, kita nanti juga akan bincang juga nih tahapan-tahapan, misal andai kata ada saudara kita atau anak kita sendiri tersandung gitu ya, adanya pelanggaran-pelanggaran, bagaimanakah kita sebagai orang tua melaksanakan proses-proses itu dengan baik. Nanti kita akan bincang bersama, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu untuk menyaksikan periwara berikut ini. Tetap di Bincang Hukum. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Bude, apa toh, Bu? Ada orang di luar, Bude. Apa? Ambil jimpitan, Bu. Jimpitan. Ya, Jimpitan, karifan lokal, cermin budaya bangsa. Ono genteng wernone ireng, abot enteng disonggo bareng. Sebutir demi sebutir, kita hibur. Sekepal demi sekepal, kita satukan. Untuk saudara kita yang tak lagi berdarah. Keindahan, kedamaian, keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongken. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. Saling menghormati indahnya keberagaman. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum, dan topik sore hari ini yaitu perlindungan pidana pada anak-anak. Anda juga bisa memanfaatkan telepon interaktif 03156782216 dan mungkin bertanya-tanya dengan narasumber kami yang sudah hadir. Ada Pak Charlie, praktisi hukum, ada Pak Budi juga, beliau juga bagian dari LBH dan juga perlindungan perempuan dan anak-anak di Surabaya Timur. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai bagaimana supaya mungkin kita sebagai orang tua atau mungkin kita punya saudara begitu. Nah, anak-anak yang saudara kita ini sedang tersandung pidana. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dari tahap-tahap awal hingga nanti tahap kelanjutannya? Boleh dijelaskan, Pak Charlie? Nah, kalau misalnya anak atau anak dari kita atau dari keluarga kita kesandung masalah, kita harus melakukan pendampingan. Pendampingan dulu sama anak pertama, pendampingan di tingkat kepolisian, dia ditangkap di mana, baik itu di Polsek atau Polres, kita harus melakukan pendampingan. Jadi dalam pendampingan di Polsek atau di Polres, kita menanyakan dari hati ke hati, kenapa kok bisa seperti ini? Kronologi kejadian mana? Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ada apa? Ada masalah tak? Motif di balik itu. Nah, misalnya ya uang sekolah dipakai ya untuk makan-makan kan, atau untuk foya-foya atau untuk mabuk. Nah, karena sehingga anak ini menimbulkan niat untuk mencuri. Nah, bisa jadi karena salah memilih teman, pergaulan. Nah, itu kita harus mempelajari anak dulu.
apa? Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, terus kedua, setelah kita proses ya di tingkat kepolisian, kita juga harus mendampingi di kejaksaan. Nah, kejaksaan juga wajib, orang tua anak wajib mendampingi. Anak harus didampingi sama orang tua, plus sama pengacara. Pengacara atau advokat. Nah, setelah didampingi di kejaksaan, barulah di tingkat pengadilan. Tetap orang tua harus berada di samping. Tujuannya kenapa? Supaya dia dimotivasi. Jangan sampai terulang lagi, dinasihati. Nah, kebanyakan anak-anak ini, ya, saya bilang kebanyakan anak melakukan tindak pidana ini dari keluarga mayoritas broken home. Broken home, mayoritas. Nah, mayoritas broken home. Kedua, ekonomi. Ekonomi yang di bawah. Di bawah standar. Nah, ini kebanyakan. Kenapa saya bilang? Ya karena kalau keluarga kita broken home, pasti salah satu korban ya anak. Anak-anak. Karena anak tidak diperhatikan. Cuek, nah, mau apa ya terserah kan. Contoh, ada seorang orang tua ya mampu, dua-duanya mau bekerja, tapi dampaknya ke anak terabaikan. Nah, otomatis dia mencari kesenangan di luar, sehingga tidak terkontrol. Otomatis dia melakukan tindak pidana. Nah, ini yang juga harus diperhatikan juga, bukan hanya orang tua aja, ya negara. Kalau misalnya ada anak bolos sekolah atau apa namanya, waktu sekolah dia bolos ke mall atau kemana, ke tempat hiburan atau di mana, kita harus dari pemerintahan setempat, kota itu harus menegur anak-anak ini, harus dikasih pembinaan. Bukan hanya bolos itu, banyak di dunia malam, diskotik, itu anak-anak masih ada di bawah umur. Saya perhatikan banyak. Berarti artinya pihak mungkin pemilik hiburan malam tersebut harus juga aware terhadap KTP dan sebagainya. Iya, harus, wajib. Banyak, yang saya jumpai itu banyak. Iya. Bukan hanya di Surabaya aja, di luar kota pun ada. Karena itu jadi pintu masuknya kejadian-kejadian kriminal begitu ya? Baik. Itu pintu masuk untuk melakukan tindakan pidana seperti kayak narkoba, transaksi, bukan hanya narkoba aja, perdagangan orang, trafficking, bisa. Oke. Bahkan sampai mungkin minum-minuman beralkohol dan nyetir akhirnya ya. Akhirnya, gitu. Akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Banyak, ya. Juga ada anak contoh yang bawa sepeda motor menabrak ini sampai meninggal dunia. Nah, yang disalahkan siapa? Ya sebenarnya dari sisi saya sendiri itu orang tua. Kenapa kok dikasih sepeda motor padahal anak ini belum mempunyai bertanggung jawab terhadap itu. SIM kan perlengkapan. Ya. Nah, kedua masih mentalnya masih labil. Baik. Sehingga emosi itu bandar. Betul. Nah. Baik Pak Charlie, berarti orang tua ini memiliki peranan yang penting. Pak Budi, kalau ini kita tadi melihat dominan adalah broken home, mungkin juga masyarakat yang ekonominya kurang mampu, artinya dari dua klasifikasi ini saja, biasanya orang tua ini tidak hadir di kehidupan anak-anak. Bagaimana apabila anak-anaknya masuk ke dalam kejadian kriminalitas, orang tuanya tidak bisa hadir, absensi karena entah itu hilang, entah itu broken home dan sebagainya. Apa yang bisa anak-anak itu lakukan, Pak? Dan bentuk bantuan seperti apa yang bisa kita berikan begitu? Ya, saya pernah mendampingi seorang anak yang menjadi saksi, jadi saksi. Jadi pada waktu itu anak ini menjadi saksi karena dia menjadi saksi korban karena dia percabulan di bawah umur. Ya, jadi percabulan di bawah umur ternyata anak ini sudah biasa beberapa kali melihat dalam tanda kutip orang tuanya itu melakukan hal itu dengan orang lain. Jadi orang tuanya bercerai, karena orang tuanya bercerai maka ada kesempatan untuk tindakan seperti itu yang disaksikan anaknya sendiri. Ada tindakan ketika itu. Nah,
pada waktu itu maka yang dilakukan adalah apa? Melakukan pendekatan kepada keluarga besar. Jadi ketika orang tua kandungnya tidak bisa, kita ngomong tidak bisa diharapkan, maka melakukan pendekatan kepada keluarga besar, kita memotivasi mereka bahwa anak ini anak yang sebenarnya cukup baik, cukup manis gitu. Tetapi ada masalah-masalah trauma, ada masalah-masalah psikologis yang harus diselesaikan. Maka saya melakukan pendekatan kepada kakek neneknya, kepada Pak D budenya, tantenya, saya melakukan pendekatan itu kepada mereka bahwa anak ini harus ditolong gitu loh. Dan memang tidak semua keluarga besar itu keluarga besar. Saya juga melakukan pendekatan dengan orang tuanya gitu. Apakah mereka punya anak, maka mereka punya tanggung jawab. Nah, apakah mereka mau tetapi ada beberapa orang tua yang kemudian orang Surabaya ngatakan ngeles gitu loh. Waduh, itu urusannya ibunya gitu loh. Tanggung jawab masing-masing saling melempar itu. Nah, ibunya ngatakan itu bapaknya itu, gitu loh. Nah, biasanya saya melihat bahwa mana di antara keluarga mereka yang masih biasanya tetap ada keluarga yang mereka mau memberikan perhatian, mau memberikan kepedulian kepada anak ini, gitu loh. Kadang-kadang saya dengan orang tua, apakah anak ini bisa misalnya dibawa oleh saudaranya untuk melihat kehidupan yang dalam tanda kutip normal. Ayah ibu yang ada itu. Jadi kalau mereka nggak ada, saya katakan itu bisa nggak? Misalnya kalau liburan itu anak-anak ini dibawa ke tantonya, Pak D budenya. Pak Budi mohon izin, ada telepon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bincang Hukum. Halo, selamat sore. Halo? Ya, selamat sore Mas. Baik, selamat sore Mas atau Bapak, dengan siapa dan di mana? Dengan Ari dari Sidoarjo. Oh, Ari dari Sidoarjo lagi, baik. Mas Ari atau Pak Ari ini mau ada pertanyaan seperti apa? Pertanyaan yang bisa ditanyakan ke narasumber. Saya mau bertanya, kalau misal ada anak-anak terus terkena kasus pidana itu kan dilakukan pembinaan ya, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Betul. Nah, sedangkan itu nanti pembinaannya itu dilakukan di mana kalau di Jawa Timur ini? Oh, baik. Lokasi pembinaan untuk anak-anak yang tersandung kasus pidana, begitu ya? Ya. Baik Mas Ari, terima kasih diterima jawabannya. Matur nuwun Mas Ari dari Sidoarjo. Baik, boleh dijelaskan lagi nih tadi. Mungkin Pak Mas Ari tadi yang menjelaskan mengenai tentang lokasi-lokasi di mana. Dan mungkin juga bisa dijelaskan Pak, di sana nanti mereka itu diapakan saja, berapa lama mungkin Pak? Untuk anak melakukan tindak pidana itu ada kategorinya. Kategori pertama adalah misalnya dia kena kesandung pidana pada saat usia 9 tahun, 10 tahun, itu otomatis dikembalikan ke orang tua. Kalau 12 sampai 14 tahun, tetap dikembalikan ke orang tua, tapi dalam bentuk pengawasan. Bisa ke orang tua, bisa ke Bapas, dilakukan keterampilan, dikasih keterampilan atau wajib lapor. Nah, 14 sampai mendekati 18 itu dilakukan tindakan pidana semacam pembinaan. Nah, di dalam pembinaan itu anak diajari keterampilan sesuai dengan bakatnya mereka. Bakatnya anak, misalnya dia suka musik ya, kita arahkan musik. Nah, kalau dia suka otomotif, diarahkan ke otomotif sesuai bakatnya. Di lokasi tersebut pembinaan. Oh, baik. Pembinaannya di mana saja Bapak? Pembinaannya di Balungsari. Kalau di Surabaya sih itu punyanya Pemprov. Punya Pemprov Jatim. Baik. Terus di Blitar. Itu juga. Iya. Kalau di Surabaya cuma itu aja. Itu yang kriminal, ya kan? Yang perkara 365, 362, 363. Kalau untuk narkotika itu ada di
di daerah Margorejo. Margorejo ya, di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Itu khusus narkotika dan di Menanggal juga. Oh, di Menanggal juga ada. Ada tempat pembinaan untuk rehabilitasi narkotika. Baik. Disitulah tempat-tempatnya. Untuk anak-anak ya. Iya. Apabila terjadi kriminalitas maupun juga narkoba, ada dua perbedaan begitu. Baik, tadi Terus, sempat ya. Kalau di bawah ancaman 7 tahun itu dilakukan diversi. Nah, itu tolong buat masyarakat. Ya harus kita advokasi juga kan. Untuk ke keluarga anak-anak, terus habis itu pendampingan supaya kita membantu anak tersebut supaya dilakukan pendampingan untuk pembinaan lah. Supaya tidak terjerumus di dalam penjara. Pak Charlie, Pak Budi, tadi kita waktu break sempat jeda bincang mengenai restorasi justice. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nih kaitannya dengan perlindungan anak terhadap pidana. Nah, restoratif justice ini hampir sama seperti diversi. Hampir sama. Nah, itu dilakukan dengan cara diversi ya dikumpulkan antara pihak korban, pihak anak sebagai pelaku, keluarganya juga. Nah, itu dikumpulkan dan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Peksos dan Papas. Penilaiannya mereka ini seperti apa? Kita harus kasih pengertian, pencerahan, atau edukasi lah, sama ke anaknya, ke keluarganya, jangan sampai terulang lagi. Dan juga jangan sampai ada pengulangan. Kalau dia sudah melakukan sebelumnya, terus diulangi lagi, tidak ada. Oh, baik. Nah, beda ya itu. Beda. Ya? Jadi artinya itu tadi banyak pihak-pihak yang akan berunding seperti itu ya, Pak, dalam restorasi justice itu. Bukan berunding, ibaratnya kayak semacam edukasi. Masukan. Oh iya. Masukan. Ya. Nah. Oke, baik. Pak Budi, ada tambahan terkait restorasi justice dari prakteknya, Pak? Restoratif justice itu adalah pada prakteknya itu adalah sebenarnya mengembalikan seperti sebelum terjadi kejadian. Oh, makanya namanya restoratif ya. Jadi karena itu disebut restoratif justice. Nah, pada saat itu memang baik anak, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama itu memang dilibatkan. Dan bahwa anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab orang tuanya secara tunggal, tetapi juga masyarakat juga bertanggung jawab untuk membina anak itu menjadi lebih baik. Nah, karena itu juga jadi restoratif justice ini memang didorong saat ini baik oleh peraturan surat edaran dari Kapolri maupun surat edaran dari Jaksa Agung supaya kasus-kasus ini bisa diselesaikan di luar pengadilan. Bisa diselesaikan sehingga dampak psikologis terhadap anak itu menjadi lebih rendah, lebih minimal. Nah, kemudian kalaupun memang ada permasalahan-permasalahan dan butuh pendampingan, itu di dinas sosial, baik setiap kabupaten dan kota itu ada pendamping anak. Jadi kalau membutuhkan pendampingan anak, baik secara psikologis itu ajukan saja ke dinas sosial. Nah, jadi itu mereka siap untuk itu dan mereka ada, gitu. Mereka ada bagiannya di itu. Di setiap kota ada, setiap kota dan kabupaten ada. Oke, baik. Nah. Pak Budi, kalau di tengah masyarakat, mungkin saya sendiri ya, kalau terjadi kayak hal-hal kriminalitas, pidana dan sebagainya, kadang saya tuh dan mungkin banyak orang juga bingung memulai dari awal untuk bisa mendapatkan bantuan hukum yang layak, yang baik itu seperti apa. Kadang-kadang juga khawatir, wah jangan-jangan nanti saya harus bayar mahal dan sebagainya. Nah, dari Pak Budi sendiri ada pengalaman bagaimana sih solusi-solusi seperti itu yang mungkin kebingungan masyarakat akan berbagai macam hal mengenai tentang bantuan hukum dan juga perlindungan terutama untuk anak-anak gitu. Kiranya solusi seperti apa, Pak? Ya. Sebenarnya negara memberikan anggaran untuk pendampingan hukum secara gratis. Nah, itu ada banyak LBH yang ada, yang siap karena mereka bisa mengakses ke dana pemerintah. Jadi ketika ada kasus itu maka akan diminta KIS, kartu Indonesia Sehat, itu biasanya itu bisa digunakan oleh LBH yang bersangkutan untuk
digunakan untuk mengakses Sambungan dana. sama Biro Hukum Seda Provinsi deh Pak ya? Ya, Oke, nanti mereka akan bisa anggaran baik dari kementerian ada, dari Biro Hukum Provinsi juga ada. Nah, itu dana-dana itu yang bisa digunakan. Nah, cuma memang ada beberapa saya katakan tidak semua juga teman-teman LBH ya, kadang-kadang yang mereka ada yang kadang-kadang ini kan tergantung manusianya ya. Jadi kadang-kadang ada yang setengah hati, ada yang mendampingi setengah hati. Nah, tetapi secara umum sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan perangkatnya gitu loh. Cuma memang kalau memang butuh penasihat hukum yang profesional, yang pendidikan total ya, Bung Charlie bisa dipanggil. Saya sudah melihat bagaimana totalitas dan juga daya juangnya Bung Charlie. Kalau misalnya datang ke kami juga boleh, ke LBH Hub juga kami akan bantu gitu. Oke, baik. Pak Charlie, mungkin juga menambahkan nih, bagaimana masyarakat juga misalnya dikata kebingungan untuk bagaimana sih dapat bantuan hukum, kiranya saya harus melakukan apa dan apa saja bantuan hukum yang diberikan. Nanti kan Pak Charlie juga sebagai praktisi juga di dalam situ. Kiranya apa saja Pak yang diberikan untuk mereka-mereka yang saat ini sedang butuh begitu akan bantuan dan juga advokasi. Terutama juga terkait anak-anak juga mungkin. Kalau tersandung masalah dengan hukum, itu kebanyakan keluarga itu koordinasi dengan penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian menawarkan perlu didampingi atau tidak. Tapi kalau khusus anak itu wajib. Wajib. Oh gitu. Oke, baik. Jangan sampai tidak. Itu wajib. Nah, wajib pasti ditawarkan. Mau nggak mau itu harus mau. Dan itu dari pihak kepolisian sendiri mengatakan itu gratis. Tidak dipungut biaya. Juga misalnya dia memakai jasa saya, LBH saya juga, itu juga gratis dan tidak boleh dipungut biaya. Nah, itu sudah aturan dari kami. Nah, terus kedua juga untuk di tingkat kejaksaan dia juga harus didampingi. Pengadilan wajib didampingi. Tidak boleh kata ini nggak didampingi sama pengacara, enggak, itu harus. Nah, bagaimana? Terus dari sang advokasi itu sendiri yang memberikan bantuan atau pendampingan sendiri, bagaimana Pak untuk bisa menjaga profesionalitas ini, sharing aja nih Pak, kalau bisa akhirnya tertabrak dengan kasus yang mau tidak mau harus dibantu secara gratis begitu. Nah, kalau misalnya kita tabrakan dengan kasus yang kita profitnya ya, kita yang profesional, sama kasus yang perkara anak, kita ini banyak tim. Nah, tim inilah yang kita mainkan. Kau pegang ini profitnya, kita pegang yang anak, yang sosialnya. Nah, saling kolaborasi lah kita sama teman-teman. Oh gitu. Jadi artinya sama-sama maju bersama lah ya, kita satu tim itu ya. Kita harus membantu secara tulus, tidak boleh ada pamrih. Ini yang khusus sosial kan, khusus anak-anak. Oh, disitulah wadahnya anak-anak ini untuk bapak-bapak pengacara ini jiwa sosialnya dimainkan begitu. banyak saya lihat ya, saya amati ya. Banyak, bukan hanya saya aja, pengacara lainnya juga seperti itu. Ada yang sosial, ada yang profit. Saling mengisi. Nah, saling berkolaborasi. Dan itu sudah diatur juga di Undang-Undang Advokat. Tidak boleh menolak. Perkara apakah itu orangnya ini punya uang atau tidak, kita harus membantu. Oke, baik Pak Charlie, terima kasih, luar biasa. Ini tadi jawabannya mungkin yang sedang bingung, waduh ini berapa biayanya. Nah, ini sudah ada dijelaskan Pak Charlie juga. Pak Budi, bagaimana nih, ada mungkin tips-tips juga memilih atau berpartner dengan lembaga bantuan hukum yang kredibel ini harus dilihat dari mana-mana saja sehingga kita yang mendapatkan atau membutuhkan pelayanan jasa tersebut itu tepat sasaran. Gitu. Ya, sebenarnya kan kita melihat misalnya sebenarnya dari track record yang jelas apa saja yang kemudian pengacara di situ siapa saja. Nah, dan yang berikutnya adalah kita dari
berbincang-bincang ketika kita berbicara dengan dengan petugas atau karyawan atau penerima di LBH itu kan kelihatan apakah dia akan sungguh-sungguh punya pride, punya semangat untuk membela atau tidak gitu loh. Memang dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh saya bisa mempercayakan perkara ini kepada pengacara ini atau pengacara yang lain. Kalau merasa bahwa ini memang tidak serak ya jangan terlalu memaksakan diri gitu loh. Oh rasanya ini tidak pas gitu loh, tidak pas. Nah jangan terlalu. Tetapi kita juga melihat bahwa sebenarnya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bung Charlie bahwa pengacara itu sebenarnya nggak boleh menolak kasus gitu loh. Jadi ketika dia tidak boleh menolak kasus, maka secara kelembagaan mereka harus kerjakan gitu loh. Mereka harus kerjakan kasus itu. Gitu. Oke. Baik. Pak Budi, menurut Pak Budi, saat ini masyarakat di Jawa Timur, orang tua di Jawa Timur untuk itu tadi ya, kayak melek hukum, melek fungsi dari advokat, sejauh ini sudahkah mereka paham, Pak? Atau butuh ada edukasi yang lebih sehingga mereka sendiri bisa mendapatkan pemahaman dan juga penyedia layanan yang baik? Saya pikir bahwa edukasi itu tetap harus terus-menerus dilakukan. Nah, baik memang edukasi ini saya melihat masih terasa kurang gitu loh. Baik di tingkat di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan tempat-tempat ibadah yang kadang-kadang banyak orang berkumpul itu pun masih kurang. Tetapi kalau tapi kita semua ini sudah dibantu dengan Mbah Google loh. Betul ya. Adanya internet ini menolong sekali ya. Jadi coba tentang tindak pidana anak dicari di Google pasti ada. Jadi tentang bahwa mereka harus tadi tingkatan-tingkatan bahwa di bawah usia 12 tahun harus dikembalikan ke orang tua, 12 sampai 14 tahun dikembalikan orang tua dengan pengawasan, kemudian 14 tahun sampai 18 tahun itu masuk kepada lembaga pembinaan, itu ada. Jadi selama sebenarnya rajin bertanya kepada rajin mencari tahu, rajin googling, saya pikir informasi itu sudah tersedia gitu. Oke. Jadi artinya mengedukasi diri sendiri menjadi yang paling penting dan juga mungkin memilih profesionalitas dari rekan-rekan advokat juga hal yang penting juga. Baik, Pak Charlie, bentuk edukasi untuk sadar hukum sendiri di masyarakat terutama adanya perlindungan pidana anak. Solusi seperti apa kira-kira edukasi yang tepat Pak untuk masyarakat di Indonesia atau Jawa Timur? Untuk Indonesia ke depan ya, untuk masyarakat ya, kalau ada anak, kita itu harus melakukan pendekatan. Pendekatan secara secara personal, ya? Internal lah, secara personal, terus kita arahkan dengan baik. Jangan sampai kita yang menjerumuskan. Nah, biasanya ini saya amati itu dewasa yang nyuruh anak-anak. Anak-anak, kau beli di situ, ambilkan dulu narkotika itu barang itu, terus nanti dia jual. Artinya mencontoh begitu ya? Nah, dia ya dewasa, saya nyuruh anak ini melakukan transaksi. Nah, itu kalau bisa itu harus dihindari seperti itu. Nah, untuk kedepannya adalah dari keluarga sendiri. Kita harus kompak, jangan sampai pilih kasih. Nah, misalnya anaknya 4, yang satunya dianaktirikan, sehingga akibatnya harus semuanya terlingkupi, harus dirangkul semua. Terus kedua, di tingkat sekolah. Sekolah kita harus juga memperhatikan apakah ini benar-benar sekolah atau tidak. Kalau misalnya tidak, pasti ada guru BP-nya, pasti dipanggil, kasih pencerahan, kasih edukasi kan, supaya tidak bolos atau tidak melakukan apa-apa, ya kan, tidak melakukan kejahatan di luar kan.
atau bolos. Bolos itu termasuk harus diperhatikan. Betul, betul. Terus dari situ meluaslah ke lingkungan. Dari lingkungan inilah anak-anak ke sana disuruh dewasa yang beli narkoba, menjual sekaligus. Terus habis itu, ayo kalau aku kerja lah. Anak ini nggak tahu. Kerja ini apa bahasanya. Akhirnya diajar lah melakukan tindakan kriminal seperti jambret. Nah, itu harus dikasih pencerahan dulu, edukasi. Itu mulai dari hal yang kecil, keluarga. Itu aja dari saya. Yang penting terbaik untuk anak lah. Baik Pak Charlie, Pak Budi, terima kasih banyak. Dari kesimpulan apa yang kita bicarakan terkait adanya perlindungan pidana anak, ternyata tanggung jawab paling besar yang diutamakan adalah circle keluarga dulu. Adanya orang tua, lalu juga adanya pendidikan sekolah yang baik, dan terakhir lingkungan anak itu tinggal, lingkungan anak itu siapa, sosialnya, disitulah peran-peran untuk kita bisa cegah adanya pidana anak. Terima kasih banyak Pak Charlie, Pak Budi, terima kasih banyak untuk waktunya, pendidikan, edukasi yang begitu luar biasa juga untuk masyarakat, dan mudah-mudahan esok kita bisa jumpa lagi untuk bisa bincang lebih dalam terkait berbagai macam kasus bincang-bincang hukum berikutnya. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi program Bincang Hukum pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada Anda yang sudah menyaksikan, ikuti, bahkan juga bertanya-tanya, menelpon di telepon interaktif kami. Dan sampai jumpa di Bincang Hukum berikutnya. Selamat sore. Dah.